Para pendahulu juga ahli ekonomi, ahli pertanian. Dengan dakwah itu bagaimana ketika hidup di zaman Brawijaya, para aulia bisa memasukkan income-nya kepada pemerintahan. Dan pada waktu itu Sadatul Kafi dari Syekh Qurra dan sebagainya bisa memberikan income pemasukan kepada negeri yang dipijaknya. Bukan terus berseberangan baku hantam, tapi karena apa? Lidakwatul Islam. Karena untuk dakwahnya akan lebih baik, karena Islam tidak pernah mengajarkan permusuhan. Tapi Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW menjadi rahmatan lil. Itulah. Dan beliau ahli ekonom, jangan dikira tidak. Maka sekali sering saya ulang para bapak, para ibu, kalau saya ditanya, Beb, istimewanya orang ziarah wali itu apa? Aduh, repot ini jawabnya. Ya saya jawab, saya kalau ziarah ke Wali 9 atau ke lainnya cuma saya malu. Loh kenapa Bib kok malu? Tidak barokah, tidak karomah, ketinggian. Di mana letak malunya? Ya sudah, karena kita di Pamijahan, jadi saya cerita Pamijahan. Adapun Pamijahan berasal dari ini, oke saja, itu namanya pendapat, terkadang ya juga kurang lebih sedikit lah. Tapi yang poin itu bagaimana cara dakwah beliau, itu yang poin. Nah malunya di mana sekali lagi? Ini kira-kiranya loh, mau diakui atau tidak? Di sini tidak ada makam Sayyidi Syekh Muhyiddin. Kira-kiranya ramai pedagang tidak? Yang benar ramai tidak? Sepi ya. Coba di gunung lagi seperti di Murio. Jadi saya pikir Sayyidi Syekh Muhyiddin begitu hebatnya, di pegunungan saja dikejar sama orang, bisa mampu membuat ekonomi kerakyatan. Toko berjajar-jajar untuk menghormat siapa? Tamunya Sayyidi Syekh Muhyiddin Pamijahan. Betul tak kira-kira? Jangan betul-betul saja ditiru. Lagi-lagi kalau ditanya betul, benar tidak? Benar. Niru nomor 1. Omong gampang. Itu diantaranya. Dan orang yang ziarah kepada beliau, ada yang tahlilnya keras, ada yang tidak. Partinya pun berbeda. Yang satu ini, yang satu ini, yang satu ini. Berseberangan atau tidak? Tidak. Mau partainya apa, mau apa, kalau sedang berziarah kumpul ngarokok bareng, di luar ngopi, teh dan sebagainya, ngomong nah ekonomi kumaha, pasaran sepi teh hampir rame kumaha ya teh. Coba lamun sepi pasaran, Fatihah ke Sayyidi Syekh Muhyiddin, Fatihah ke Kanjeng Nabi dahulu, baru ke Syekh Muhyiddin, lalu baca surat Quraisy 21, insya Allah barokah. Coba lah ya, ba'dal maghrib syaratnya itu diantaranya. Udah tidak pernah orang ziarah kepada beliau, lu kemarin ngobrol siapa? Ya ada. Itu hebatnya, masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan kita. Jadi orang sudah mati hampir 300 tahun kurang lebih, masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Betul? Lakoni aja lulah ngomong betul-betul baik, amalkan. Jadi contoh kena. Apalagi kalau kita ke ziarah Maulana Syarif Hidayatullah, separuh muslim, separuh non muslim. Kok bisa? Subhanallah. Ternyata sejarah ini terulang.
Beliau meniru kakeknya siapa di zaman Brawijaya, mengangkat Menteri Ekonomi dan Menteri Irigasi Malik Ibrahim. Menteri Keuangannya Maulana Ibrahim Asmarokondi, ayah Kanjeng Maulana Ishak, ayah Maulana Sunan Ampel. Yang ngangkat beda agama, yang diangkat beda agama. Kok bisa gitu loh, kok bisa? Itu hebatnya. Sudah memberi contoh. Jadi Syarif Hidayatullah sama, separuh muslim, separuh non muslim. Kok bisa orang sudah mati mempersatukan umat, mempersatukan bangsa? Dari lilinnya yang tinggi, besar, ada menyanyi sekepel atau kurang dan sebagainya sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing, dan tidak ribut. Itu kok terlalu besar tuh menyanyi, kita pusing nih, kecilin dong dikit, nggak ada yang ribut. Di tempat kita muslim ada tahlilnya yang cukup berat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang di tukang illallah, la illallah, la ilaha. Henteu aya nu pasea. Iya. Bahkan pada waktu saya ziarah, ada orang dengan rombongan satu besar tinggi dari Lintuhna, speakernya ditempit di dia. Entah ketinggal saking agengna. Aduh, saya sekilas minggir dulu lah, ini bahaya, pasti suara orang ini keras, orang tinggi besar. Saya anggapan begitu. Nggak tahu kebalik-balik. Inilah hadirat Nabi Mustafa Sinama. Aneh lagi ini suara. Tapi hebatnya, sekali lagi masih bisa mempersatukan umat. Sudah meninggal 454 tahun, lalu kita ini bisanya apa? Jadi saya kalau katakan ziarah Wali 9 itu saya malu sebetulnya, sebab saya belum bisa meniru sebagaimana para beliau-beliau itu tadi. Itulah semua dagangan, walaupun bagaimana keuntungannya kecil tapi barokah. Jadi para beliau masih mampu membuat ekonomi kerakyatan, mempersatukan umat, luar biasa. Lalu kita ini apa? Malu ah. Coba dari Maulana Hasanuddin Banten sekarang, ya Allah kayak gitu, sampai ke Syekh Kuro, Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idris luar Batang, Gunung Jati, pagar tanah Jawa ini. Dari mulai Gunung Jati sudah dua Datul Kafi Maulana Syarif Hidayatullah, terus ke timur Syed Muhammad bin Abdurrahman Sunan Panggung, sampai ke Demak. Pesisir utara ini tidak mati 1 kilometer tidak terlepas makom Aulia Ilah yang menjadi pagar di Indonesia. Coba. Saya punya catatannya, kalau malam saya belajar kirim Fatihah kepada para beliau-beliau. Beliau juga andil besar di dalam melawan penjajah, dimulai zaman Portugis sampai diteruskan regenerasi di zaman FVOC, dan bagaimana cara menanamkan, mempunyai, merasa memiliki hanterbeni kepada republik ini yang didukung oleh keyakinan dan agama masing-masing. Coba bagaimana cara menanamkan cinta bangsa, cinta tanah air. Padahal pada waktu itu yang namanya bendera di zaman penjajahan, saya ambil saja benderanya, bendera penjajah di instansi pemerintahan di Hindia Belanda. Kalau kita mau pasang merah putih, tidak pulang nama saja untung. Tapi ulama-ulama kita hebat. Hebatnya di mana? Bagaimana membentuk bangsa ini tidak kehilangan pamornya. Hebat. Apa di antaranya?
Tapi jangan, sekali lagi saya jangan melihat negatifnya, lihat positifnya. Apa? Membentuk sedekah bumi, sedekah laut. Ada di sini sedekah bumi, sedekah dengan cara masing-masing. Sebetulnya intinya untuk bangsa ini tambah mencintai tanah air, sebetulnya itu. Menghormati pemberian Allah berupa tanah air itu. Dan ini filosofi tidak percuma. Mengapa menggunakan kompaksi kalimat tanah air? Kita ambil satu saja. Laut itu tempatnya ikan besar-besar. Oke lah, memang benar. Tapi hebatnya tidak mempunyai intervensi. Ikan yang ada di dalam laut harus menuruti air laut. Kalau kamu ikut di sini harus asin. Tidak. Kalau beli ikan laut mau dimasak ya tambah garamnya. Sebetulnya kalau cara akal hidup di daerah asin mestinya asin. Ini kok tidak. Luar biasa. Yang kedua, banjir sebesar apapun ada sungai-sungai yang ada di Indonesia. Per detik mungkin sekian miliar kubik. Kalau musim kemarau sekian juta kubik. Ketika masuk ke lautan, laut bisa mengerti harga dirinya, jati dirinya luar biasa. Apa diantaranya? Setiap limbah yang masuk tidak sampai ngerusak ke tengah, minggir. Kamu mau bikin ngerusak Indonesia ini, istilahnya kalau kita ngomong itu, kita contohkan tuh laut, minggir semuanya. Itu luar biasa. Airnya tidak pernah terkontaminasi dengan limbah-limbah yang masuk ke laut. Ikannya pun terlindung. Ikan yang di laut diberi oleh Allah Ta'ala apa? Yang pertama sisik. Itu anti ultraviolet, maka dilindungi oleh Allah Ta'ala kasih. Tapi yang tidak ada sisiknya dikasih lendir. Itu diantaranya. Tapi hebatnya air tawar yang masuk ke lautan, pada laut itu asin, berapa juta, berapa miliar kubik yang masuk ke laut, airnya tawar, tidak mampu merubah asinnya air laut. Karena apa? Air laut mempunyai harga diri. Maka sering dipakai contoh tanah air. Alangkah hebatnya kalau bangsa Indonesia kita ini mempunyai kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa, tidak kalah dengan laut. Laut bisa mempunyai harga diri. Lautlah air yang tawar, mau masuk pun bisa tidak terkontaminasi dengan masalahnya tawarnya air sungai. Berarti mempunyai pendirian. Nah, itulah sepele kelihatannya. Maka sering kita menyebut tanah air. Ada lagi penanaman cara yang hebat untuk cinta bangsa dan cinta tanah air ini. Panginten namun di dia namun ngadaman bumi masih ayah kene di mengolona pakai tiwu, pakai janur, pakai kelapa, ayah tahan tuh masih hebat. Itu bukan budaya saja, tapi mempunyai kandungan filosofi yang tinggi. Kasih janur, tiwu, pare, kelapa, cau, mohon, dan luar biasa. Tapi memasangnya merah putihnya nanti, bukan sekarang. Pakai apa? Selamatan. Ayah baca manakib, ayah baca berjanji, ada yang membaca sholawat, ada yang membaca pat dan lain sebagainya. Supaya apa? Belanda tidak tahu. Ini dianggap ini culture. Baru dipasang. Nanti rengdeng jang usukna dipasang kalau sudah setengah bulan atau 10 hari baru dipasang.
Jadi orang tahu semuanya, di tengah-tengahnya ada merah putih. Filosofinya di mana? Yang namanya janur kalau musim kemarau umpamanya panas begini, layu tidak janurnya? Layu. Tebu atau tiwu, layu tidak? Layu, berubah. Parenya berubah, yang kuning jadi coklat. Kelapanya sama, cauknya sama. Merah putihnya berubah tidak? Itulah bangsa Indonesia harus mempunyai pendirian. Kena hoax untuk kita perpecahan untuk bangsa sendiri, kita mau terpengaruh. Kuping kita tidak mempunyai filter. Coba kalau telinga kita min ahli la ilaha illallah, yang mempunyai selalu meniru baginda Nabi SAW, punya filter. Ini berita mau memecah belah umat, ini mau memecah belah bangsa, ini mau memecah belah keluarga, ini mau memecah belah dulur, karena telinganya punya filter. Coba jangan sampai kita kena hoax yang ujung-ujungnya untuk memecah belah Indonesia. Para ulama dahulu menjaga, jangan dikira. Maka ketika hormat kita kepada merah putih bukan menyembah, jangan salah paham. Bedakan antara nyembah sareng menghormati. Setiap orang mau mencium hajar aswad, makalan lingkluk udah penuh jangkung pasti lingkluk nyium hajar aswad sampai mencium. Gimana? Apakah kita itu karena mencium hajar aswad itu kita menyembah? Tidak, karena kita mengikuti hajar aswad menjadi mulia karena dicium oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan baginda Nabi mulia karena hajar aswad. Begitu pula baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulia karena dicuci oleh air zam-zam. Air zam-zam mulia karena untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibalik-balik. Dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjuangan ini di dalam segi dakwah dan sebagainya, sehingga para tokoh-tokoh kita mampu membuat perguruan tinggi, pesantren dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu semuanya jasanya siapa? Jasa-jasa para beliau, terutama yang hari ini kita haul. Tidak bisa kita pungkiri. Apa yang kita lihat di antara perjuangan-perjuangan para beliau? Mana mungkin kita bisa melihat kalau tidak ada haul. Ini perlunya haul supaya kita menjadi umat, menjadi bangsa tidak melupakan sejarah. Umpamanya kita ngeholi ulama siapa, Kanjeng Sunan siapa. Untuk apa? Untuk menambah keukhuwahan kita. Semakin akrab, semakin akrab. Dengan kerukunan itu, subhanallah, bala akan jauh. Tapi kalau kita yang sangat khawatir, kalau sudah muncul ribut, pecah belah terus, saya takut lama-lama nanti Allah Ta'ala mengirimkan bala lagi. Ya silakan aja, kalau mau cepat bala ini datang lagi ya silakan. Ruwet terus. Ma'asyiral muslimin, dari itu perjuangan para beliau tidak percuma, sehingga tegaknya kembali sangsaka merah putih. Masjid, berapa masjid di Indonesia hasil karya beliau. Pesantren, berapa ribu pesantren, jasa siapa? Jasa para beliau. Sehingga tegaknya kembali sangsaka merah putih. Usaha perjuangan siapa? Tidak terlepas sesepuh bangsa Indonesia. Itu kita pernah kontribusi apa? Kita punya kontribusi apa, Pak? Bendera saja terkadang dipasang miring di jalan tuh. Ini benderanya. Berhenti sejenak, betulin. Apalagi suruh mengangkat bambu runcing. Itu saja kita masih kurang sadar. Betulin, karena di dalam merah putih itu ada kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Jangan sampai kehormatan bangsa ini ikut miring. Berhenti sejenak, luruskan tiangnya.
Loh, itu namanya memiliki Indonesia. Nah, gitu kan harusnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Perjuangan ini diteruskan sampai sekarang. Alhamdulillah, semoga Indonesia semakin jaya, semakin makmur. Saya kalau melihat begini-begini Pak, asa haru sebetulnya. Cuma saya tidak bisa apa-apa. Cuma saya minta sama Rasulullah satu, dengan sebab Sidi Syekh Muhyiddin, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, semoga ahli pamijahan yang hadir kalau hari ini ataupun yang tidak bisa hadir, khususnya warga Tasik, warga Ciamis, warga Indonesia, ya Allah ya Rabb, kita kumpul bersama untuk mengkholi Sayyidi Syekh Abdul Muhyi kekasihmu ya Allah. Jadikanlah besok kami kumpulkan bersama-sama fi tahta liwa'il hamdi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama beliau. Itu hanya doa saya yang bisa saya sampaikan. Almar'u ma'aman ahabba, kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Amin ya Allah. Yang